Septian Bagaskara dipanggil Timnas Indonesia, kejutan atau memang layak? Timnas Indonesia sudah mendarat di Sydney. Mampukah Garuda pulang bawa poin? Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Septian Bagaskara dipanggil Timnas Indonesia, kejutan atau memang layak? Bro, kalau ngomongin striker lokal yang lagi naik daun, siapa yang kepikiran? Mungkin nggak banyak yang nyebut nama Septian Bagaskara, tapi ternyata Patrick Kluivert punya pandangan lain. Yup, pelatih Timnas Indonesia ini baru aja memanggil striker Dewa United FC itu buat gabung ke skuad Garuda. Kejutan? Atau emang udah waktunya? Dipanggil ke Timnas Indonesia layak nggak? Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni bilang dia nggak kaget sama keputusan ini. Katanya Septian emang lagi gacor sepanjang musim ini. Septian memang menjadi kejutan karena satu-satunya pemain baru dari Liga 1, tapi dia dipanggil bukan tanpa alasan. Performanya di Liga 1 memang bagus, kata Kusnaeni. Nah, ini menarik nih. Berarti Kluivert nggak asal pilih dong. Buat kalian yang ngikutin Liga 1, setuju nggak kalau Septian layak dapat kesempatan? Striker alternatif buat Garuda. Salah satu alasan dipanggilnya Septian adalah buat jadi opsi lain di lini depan. Soalnya, ada kemungkinan Ole Romeni masih butuh waktu buat adaptasi. Septian bisa jadi alternatif. Apalagi Kluivert juga pasti udah lihat rekaman permainan Sananta dan hoki. Bisa jadi dia butuh pembanding dan pengen lihat langsung kemampuan Septian. Lanjut Kusnaeni. Jadi nih, kira-kira Septian bisa langsung nyetel sama permainan timnas nggak ya? Atau malah kejutan lain bakal muncul? Saingan ketat di skuad akhir. Meskipun dipanggil, Septian belum tentu masuk daftar akhir skuad timnas. Soalnya, Kluivert masih harus merampingkan tim. Apalagi dengan tambahan 3 pemain keturunan yang kabarnya udah beres proses naturalisasinya. Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Nah, buat kalian yang udah nggak sabar lihat aksinya, Timnas Indonesia bakal tandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, giliran Bahrain yang bakal datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jadi gimana nih? Apakah Septian Bagaskara bisa bikin kejutan dan tembus skuad akhir? Atau justru bakal jadi debut yang singkat? Timnas Indonesia sudah mendarat di Sydney. Mampukah Garuda pulang bawa poin? Halo Sobat Garuda terbaru nih dari Timnas Indonesia. Skuad Garuda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert udah resmi tiba di Sydney, Australia pada Senin 17 Maret 2025, pagi WIB. Nah, pertanyaannya, mampukah kita mencuri poin di kandang Australia? Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh bayangin, kita datang ke kandang Socceroos dengan status underdog. Tapi kali ini dengan skuad yang lebih solid dan pelatih kelas dunia. Seru banget kan? Jadi, yuk kita bahas perjalanan Garuda kali ini. Skuad mulai berkumpul di Sydney. Kluivert datang ke Australia dengan membawa staf kepelatihannya, termasuk Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Bersama mereka ada 17 pemain yang sudah tiba lebih dulu di Sydney, termasuk para pemain Liga 1 seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Selain itu, para pemain abroad juga udah mulai berdatangan. Nama-nama seperti Tom Hay, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Joe Aon, Ole Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Jordi Amat udah merapat lebih dulu.
Beberapa pemain lainnya masih dalam perjalanan dan diperkirakan lengkap pada 18 Maret. Tapi, dengan persiapan yang lumayan mepet, apakah ini bakal jadi tantangan buat Kluivert dan tim? Misi Timnas Indonesia mencuri poin di negeri kanguru Kluivert dan anak asuhnya jelas nggak mau cuma jadi tamu kehormatan di Sydney. Targetnya, minimal 1 poin, maksimal 3. Tapi, nggak bakal gampang, gengs. Australia terkenal kuat di kandang, dan meskipun mereka sedang diganggu badai cedera, tetap aja mereka tim berpengalaman. Tapi Garuda bukan tanpa modal. Momentum Timnas Indonesia sedang bagus, kita punya tambahan amunisi naturalisasi seperti Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Ditambah lagi beberapa pemain kita sedang dalam performa terbaiknya di klub masing-masing. Jadi kalau main dengan percaya diri, peluang mencuri poin tetap terbuka lebar. Momentum emas jangan sampai disia-siakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampai turun tangan dan ngingetin tim buat manfaatin momen ini sebaik mungkin. Timnas kita punya peluang besar buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026, dan ini bukan sesuatu yang datang tiap hari. Momentum nggak datang 2 kali, makanya kita harus siap, kata Erick. Dan bener sih, dengan 4 pertandingan tersisa dan posisi kita di peringkat ketiga, kesempatan emas ini nggak boleh disia-siakan. Sekarang, pertanyaannya buat kalian. Siapa pemain yang menurut kalian bakal jadi pembeda di laga nanti? Apakah kita bisa bawa pulang minimal 1 poin dari Australia? Yuk, drop pendapat kalian di kolom komentar. Dikabarkan, cedera Patrick Kluivert. Dapat kabar baik. Apakah Kevin Dix siap bela Timnas Indonesia? Hello Sobat Garuda. Ada kabar gembira nih buat kalian yang udah nggak sabar. Lihat Timnas Indonesia beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang sempat was-was soal Kevin Dix? Tenang, ada update bagus buat kita semua. Drama cedera Kevin Dix bikin deg-degan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat dapat kabar yang kurang mengenakan dari Kevin Dix. Bek serba bisa yang baru sekali tampil bersama Garuda ini mengalami cedera waktu membela FC Copenhagen lawan Chelsea di UEFA Conference League. Dix ditarik keluar di menit ke-79 setelah salah mendarat usai duel dengan Trevoh Chalobah. Gimana nggak bikin deg-degan? Waktu itu supporter Timnas Indonesia langsung cemas. Gimana kalau dia nggak bisa main lawan Australia dan Bahrain? Padahal, Timnas lagi butuh banget tenaga tambahan di lini belakang. Kabar gembira, Dix mulai latihan lagi. Nah, setelah beberapa hari nggak ada kabar pasti, akhirnya Dix kasih update melegakan. Dia udah mulai latihan lagi, bahkan turun ke lapangan bareng fisioterapisnya. Lewat unggahan Instagram Story, dia bilang kalau progresnya berjalan lancar dan dia semakin siap buat kembali ke lapangan. Update kecil dari saya lagi. Saya pergi ke lapangan dengan fisioterapis dan melakukan sejumlah latihan untuk kembali ke lapangan lagi, tulisnya. Besoknya, dia juga bilang kalau ada langkah lebih maju buat persiapannya. Nah, makin optimis kan? Kode keras. Dibawa ke London. Tanda-tanda makin positif datang setelah Dix masuk dalam daftar skuad FC Copenhagen yang dibawa ke London buat leg kedua lawan Chelsea. Ini sinyal kuat kalau dia udah benar-benar pulih dari cederanya. Soalnya, kalau masih cedera parah, mana mungkin pelatih berani bawa dia? Bahkan, di sesi latihan terakhir, Dix udah mulai latihan pakai bola lagi. Artinya, dia udah bisa ambil bagian dalam pertandingan dalam waktu dekat. Tinggal berharap dia nggak kena cedera lagi saat lawan Chelsea. Siap tampil untuk Timnas Indonesia? Kalau nggak ada kendala, besar kemungkinan Kevin Dix bisa turun buat Timnas Indonesia di laga penting lawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain
25 Maret 2025. Dua laga. Ini krusial banget buat peluang Garuda ke Piala Dunia 2026. Buat yang kemarin sempat pesimis, sekarang kita bisa lebih optimis. Gimana menurut kalian? Sandy Walsh bocorkan kekhawatiran pemain Australia. Timnas Garuda bikin ketar-ketir? Beneran nih? Pemain Australia mulai was-was gara-gara Timnas Indonesia? Wajah tercengang, bukan kaleng-kaleng. Kabar ini datang langsung dari Sandy Walsh, bek andalan Timnas Indonesia yang saat ini bermain di Yokohama F. Marinos. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube The Highway, Sandy belak-belakan mengungkap bahwa salah satu rekan setimnya yang berasal dari Australia mulai cemas menghadapi kekuatan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang menduga pemain yang dimaksud adalah Thomas Deng, bek berpengalaman yang sudah 5 kali membela Soceros. Wah, kayaknya ada sesuatu yang bikin mereka nggak tenang. Nih, saya ngobrol sama teman saya dari Australia, dan ya, dia sedikit khawatir. Karena Indonesia bakal datang. Dan kami sangat siap, ujar Sandy dengan percaya diri. Di sep kekar Indonesia, Australia dihantam badai cedera, peluang timnas Indonesia makin besar. Kekhawatiran Thomas Deng ini ternyata bukan tanpa alasan. Selain makin solidnya skuad Garuda, timnas Australia juga sedang kena badai cedera. Beberapa pemain kunci mereka seperti Alessandro Circari, Cameron Burgess, dan Harry Soutar diragukan tampil karena masih dalam pemulihan. Kondisi ini jelas menjadi keuntungan bagi Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya. Pertandingan seru ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan dipastikan akan menjadi duel hidup mati bagi kedua tim yang sama-sama mengincar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi, mampukah Indonesia mencuri poin di Sydney? Atau justru Soceros bisa bangkit di hadapan pendukungnya sendiri?